Pernahkah Anda mengalami sebuah keadaan di mana Anda merasa ada sesuatu dalam diri Anda yang salah dan Anda tidak tahu apakah itu? Atau merasa ketika Anda bekerja misalkan, sepertinya ada sesuatu hal yang menghambat Anda untuk lebih sukses lagi. Atau ada keadaan di mana Anda ingin move on tapi sepertinya tidak tahu harus bagaimana dan sepertinya ada sesuatu yang menghambat dalam diri Anda. Atau hal-hal lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu apa rasanya, namun Anda tahu bahwa diri Anda memiliki masalah. Namun Anda tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan masalah itu dan Anda ingin melepaskan hal itu. Dan hal ini pernah kejadian pula dengan beberapa klien saya yang datang kepada saya mengutarakan permasalahan dalam dirinya yang sepertinya ada sesuatu namun tidak tahu apa permasalahan yang ada dalam dirinya. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan masalah tersebut, saya sudah ditemani dengan satu buah kursi yang akan saya gunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan permasalahan Anda tersebut, sehingga Anda bisa mengkomunikasikan dengan diri Anda sendiri apa sebenarnya ada dalam diri Anda dengan masalah tersebut. Teknik ini disebut juga dengan empty chair therapy. Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana caranya, simak video saya hingga akhir nanti. Namun, akan saya buka terlebih dahulu dengan seperti biasa, bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang membahas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP yang bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Oleh karena itu, tetap setia di video saya hingga akhir nanti. Tahukah Anda, diri Anda hari ini adalah produk dari apa yang Anda putuskan di masa lalu, sehingga Anda menjadi saat ini. Kadangkala ketika dalam perjalanannya dari masa lalu hingga masa sekarang, ada hal-hal yang Anda lewati, ada suka, ada duka, ada bahagia, dan sebagainya. Dan tidak jarang ada trauma di dalamnya juga. Nah, seringkali kita mengabaikan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita berupa hal-hal yang traumatik misalkan seperti itu, dan tanpa kita sadari, pikiran bawah sadar ini menyimpan data tentang trauma tersebut. Namun sepertinya Anda abaikan begitu saja. Tanpa disadari, kekecewaan, kesedihan, mungkin hinaan, atau mungkin ya bisa jadi pelecehan, itu berjalan dengan sendirinya tanpa Anda hiraukan. Dan entah mengapa ketika ada suatu masa di mana Anda menghadapi situasi yang hampir sama dengan keadaan tersebut, tiba-tiba pikiran bawah sadar membuka kembali ingatan tentang masa lalu walaupun tanpa Anda sadari. Mungkin kasusnya tidak terlalu begitu kuat misalkan, Anda sudah bisa melupakannya, namun ternyata masih datang kembali, masih muncul kembali seperti itu, dan akhirnya membuat sesuatu dalam hidup Anda menjadi tidak lebih baik lagi. Seperti halnya yang dialami oleh klien saya yang merasa ketika bekerja sepertinya tidak semangat untuk mengerjakan sesuatu walaupun dia senang dengan pekerjaan tersebut. Kadangkala mengabaikan, kadangkala mendekati akhir tugas, dia baru menyelesaikan seperti itu, dan itu sudah dia rasakan berulang-ulang seperti itu, dan inginnya selalu tidak bisa menyelesaikan. Intinya seperti itu, ada hambatan dalam dirinya untuk menyelesaikan, dan memutuskan untuk bertemu dengan saya pada saat itu. Karena dia tidak tahu apa penyebabnya, akhirnya saya mengajak dia untuk melakukan teknik yang namanya empty chair therapy. Saya sediakan satu buah kursi khusus buat dia. Nah, ketika dia merasa dirinya terpukul dengan kondisi di mana bosnya marah-marah, pekerjaan tidak pernah selesai, dia terpuruk dengan kondisi seperti itu, padahal dia butuh pekerjaan itu dan dia tidak ada pekerjaan lain. Akhirnya saya hadirkan kursi ini. Saya minta dia duduk untuk di kursi tersebut. Saya minta dia pindah dari kursinya ke kursi di hadapannya dia, sehingga dia duduk di kursi ini. Kalau kita amati teknik empty chair therapy ini sebetulnya membuat Anda untuk disasosiasi. Ya. Dengan perpindahan tersebut, kita mencoba untuk memutus antara diri Anda dengan permasalahan tersebut. Ketika dipisahkan, maka ada disasosiasi. Tidak ada hubungan antara diri Anda dengan permasalahan tersebut. Menariknya, teknik ini seperti itu. Dan ketika memang klien saya ketika duduk di kursi tersebut, dia menceritakan permasalahannya, saya minta untuk hadirkan kembali perasaan-perasaan hal-hal yang dia rasakan, ketidakmampuannya untuk menyelesaikan pekerjaan, ada sabotase dalam dirinya. Semua yang dia sampaikan itu keluar. Dia menyampaikan hingga pada suatu momen akhirnya dia menangis. Menyadari ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya terhubung dengan sesuatu pengalaman dalam hidupnya di masa lalu. Ada sebuah kekecewaan dalam dirinya dan sepertinya itu belum tuntas hingga sekarang. Bahkan ketika dia mengingatnya kembali akan memori masa lalunya tersebut, membuat dia makin terpuruk dan sepertinya tidak bisa move on seperti itu. Nah, ketika saya minta untuk duduk di kursi ini, dia melampiaskan atau menceritakan apapun permasalahannya, dia keluarkan semua permasalahan dia.
Setelah selesai, saya minta untuk kembali ke kursi, dia duduk. Lalu saya minta dia menatap kursi tersebut. Coba lihat kursi ini, baik-baik. Tiba-tiba, entah mengapa dia melihat seperti ada keanehan. Suatu hal yang sepertinya masa lalu yang tidak harus dia ingat kembali, atau mungkin dilupakan, atau mungkin ya itu sudah berlalu dan hidup seharusnya berjalan dengan lebih baik lagi di kemudian hari, khususnya buat dirinya. Dan secepat kilat sebetulnya dia langsung bisa mengevaluasi apa yang terjadi dalam dirinya, dan dia ingin membuang jauh-jauh kursi ini akhirnya, kursi yang berisi pengalaman masa lalu tersebut. Ya, teknik ini sangat mudah sebetulnya, dan Anda bisa lakukan. Anda bisa sediakan satu buah kursi seperti ini. Anda buat diri Anda berhadapan-hadapan dengan kursi ini seperti ini. Anda hadirkan, misalkan di sini apa rasa yang ingin Anda hadirkan. Bagi sebagian orang misalkan tidak nyaman ketika bekerja memiliki bos yang ya misalkan berhubungan dengan gender, misalkan bos wanita misalkan seperti itu, atau kebiasaan buruk yang selalu berulang-ulang, ya bisa Anda hadirkan. Atau ingin mengurangi kebiasaan ngemil, makan seperti itu. Ada emosi apa sih dalam diri Anda sehingga Anda sepertinya kalau lagi banyak pikiran inginnya makan mulu misalkan, sehingga Anda ingin punya tubuh yang lebih ideal misalkan seperti itu. Nah, hadirkan saja di depan Anda seperti itu perasaan-perasaan itu. Lalu Anda bangun, Anda silakan pindah duduk ke kursi ini. Lalu ketika Anda duduk, ya Anda hadirkan perasaan-perasaan tersebut. Boleh tutup mata sambil Anda merenung santai aja. Anda mau menangis juga tidak ada apa-apa. Silakan Anda menangis. Hadirkan sampai Anda benar-benar bisa berdialog dengan kondisi tersebut, dengan perasaan tersebut. Hadirkan. Anda identifikasi. Kalau bisa Anda beri nama. Misalkan ini apa, ya. Ketika saya pernah melakukan teknik seperti itu, saya pindah ke kursi ini, ya, atas sebuah kebiasaan yang sepertinya berulang-ulang terjadi dan saya sepertinya tidak bisa menghilangkan kebiasaan tersebut. Ketika saya coba untuk menghadirkan atau mengidentifikasi daripada bagian tubuh saya yang tadi kebiasaan buruk tersebut hadir, saya hadirkan emosinya, kenapa dia selalu hadir. Tiba-tiba muncul sosok seseorang yang memang pernah memberikan dampak sesuatu ke dalam hidup saya. Walaupun dampak itu baik, namun ada sisi buruk yang juga saya dapatkan dari sosok tersebut. Dan ketika saya menghadirkan perasaan tersebut, saya beri nama, bahkan saya beri nama dengan sosok tersebut. Saya tersenyum, saya berdialog dengan diri saya sendiri seperti itu. Dan saya memutuskan saya tidak ingin mengikuti yang terburuk dari dirinya, saya akan mengambil yang terbaik dari dirinya. Tak mengapa ketika saya berbicara seperti itu, ada perasaan terputus saya dengan disasosiasi dengan kebiasaan buruk saya tersebut. Sepertinya hilang seperti itu, dan saya merasa nyaman sekali. Bahkan entah mengapa, enteng banget, langsung sepertinya, oh iya ternyata ini hadir karena kenyamanan yang pernah saya dapatkan dengan teman saya, dengan orang tersebut, benar-benar berdampak buat saya. Dan ketika saya sudah tidak berteman dalam tanda kutip, ya mungkin berbisnis seperti itu, ada masih perasaan-perasaan yang hadir dan saya rasakan saya harus buang, saya harus berdamai dengan perasaan tersebut. Mudah sekali sebetulnya. Silakan Anda hadirkan pengalaman apa yang menjadikan Anda terhambat untuk lebih sukses lagi, ada halangan tertentu, hadirkan seperti ini, Anda berdialog, santai aja. Dan kalaupun Anda harus melakukan beberapa kali, lakukan, karena memang mungkin butuh imajinasi, butuh menghadirkan momen atau suasana yang tepat, karena memang tidak semudah kalau Anda dibimbing oleh seorang terapis seperti itu, karena Anda harus melakukannya sendiri. Namun kalau Anda bisa melakukannya, why not, seperti itu, hadirkan. Berlatihlah untuk berbicara dengan pikiran bawah sadar Anda, berdialoglah dengan apa yang ada dalam pikiran bawah sadar, apa yang menghambat, kasih nama, kasih identifikasi, siapa dia, kenapa dia seperti itu, dan mengapa dia hadir dalam diri Anda. Anda ajak dialog seperti itu, sampai Anda benar-benar bisa menemukan alasan untuk berpisah dengan perasaan tersebut. Dan kalau sudah, Anda bisa kembali lagi ke kursi Anda bisa amati kursi ini tersebut, Anda juga bisa berdialog dengan kursi ini kembali. Anda boleh katakan, pertama yang perlu Anda katakan, terima kasih. Terima kasih engkau sudah berada dalam diriku, engkau pernah hadir dalam diriku, menghadirkan momen-momen, keindahan, cerita, apapun itu. Anda bisa berdialog sebebas Anda untuk mengungkapkan sampai Anda benar-benar rilis. Dan yang selanjutnya Anda katakan, mulai saat ini dan seterusnya, aku memutuskan untuk menjadi diriku sendiri, aku akan hidup dengan caraku sendiri lebih baik lagi. Apapun yang terjadi dahulu adalah dahulu, dan sekarang
Aku ingin hidup lebih baik lagi dengan diriku sendiri. Anda boleh katakan sugesti apapun yang tepat buat diri Anda, karena ini merupakan penyembuhan. Semakin Anda menemukan kata-kata yang bisa membuat kokoh pendirian Anda, itu akan lebih baik lagi. Silakan Anda berdialog. Disinilah kunci daripada hipnoterapi, di mana Anda harus banyak berdialog dengan pikiran bawah sadar Anda, memberikan sugesti-sugesti positif. Sugesti-sugesti yang mungkin berbeda dengan apa yang sudah Anda sugestikan. Misalkan dulu sudah melupakan dengan cara-cara seperti itu, tapi kok nggak mempan juga. Mungkin Anda butuh banyak lagi sugesti baru yang bisa membuat pendirian Anda, belief Anda lebih kuat lagi. Nah, setelah itu berdamai. Terima kasih, dan saya percaya ketika Anda bisa melakukan itu, semuanya sudah enteng seperti yang saya rasakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda yang masih bingung dengan kondisi apa yang terjadi dengan diri Anda, apakah Anda memiliki hambatan atau mental atau apapun itu. Silakan lakukan teknik empty chair ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, please subscribe channel saya, karena dengan subscribe akan membantu saya untuk termotivasi membuat video-video yang bermanfaat buat hidup Anda. Dan jika Anda ingin melakukan sesi hipnoterapi dengan saya, dengan Adam Hidayat, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Baik, demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.